Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita di rumah kita masing-masing. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, bahkan di dalam ibadah yang kita lakukan. Pada pagi hari ini sebelum kita mengikuti ibadah bersama-sama, mari kita mengikuti satu bagian firman Tuhan. Sesudah itu kita akan habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 9 ayat yang pertama. Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben, Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mari kita berdoa. Hamba habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Berdiri bagi Yesus, hai prajurit salib, benderanya tinggikan, jagalah dengan baik. Balanya ia antar kepada kemenangan, hingga musuhnya kalah, Tuhan Yesus menang. Berdiri bagi Yesus di dalam kuasanya, kekuatanmu sendiri tiada berguna. Pakai senjata Allah, berjaga dan berdoa. Jika tugas memanggil, selalu siap sedia. Berdiri bagi Yesus, perang berakhir segera. Sekarang menderita, nanti bergembira. Kepada yang telah menang akan diberi mahkota, dan dengan Raja mulia memerintah selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampai telah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya,
Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yesua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yesua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, sebab pertolongan-Mu sampai pada saat ini selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Dan terima kasih pada pagi hari ini kami telah menaikkan puji-pujian kami, dan juga kami telah memberi persembahan kami. Dan pada saat ini Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, yaitu keajaiban hari esok. Keajaiban hari esok. Ayat yang kelima, berkatalah Yesua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan umat Allah atau orang-orang percaya di dalam dunia ini, termasuk saudara dan saya, dapat diibaratkan dengan perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan. Tanah Mesir adalah lambang perbudakan dosa. Musa adalah pembebas dan Yesua adalah penuntun. Nama Yesus dalam perjanjian baru sama artinya dengan Yesua dalam perjanjian lama. Tugas besar yang harus dilakukan Yesua adalah memimpin Israel memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan, sama dengan salah satu tugas Tuhan Yesus memimpin umat pilihannya memasuki surga yang kekal. Perjalanan dari Mesir ke Kanaan diwarnai dengan berbagai permasalahan dan juga berbagai macam keajaiban. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita semua di dalam dunia ini. Dalam perjalanan kehidupan kita diwarnai dengan berbagai permasalahan dan juga berbagai keajaiban yang selalu nyata di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemberontakan, persungutan, penyembahan berhala, percabulan, penyelewengan, keterkaitan kepada masa lalu, penghujatan kepada Allah, semuanya merupakan dosa-dosa besar yang dilakukan Israel setiap hari, yang menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak diizinkan masuk Kanaan. Di tengah kejahatan Israel itu, penyertaan Tuhan tetap nyata dan sempurna. Ada tiang awan pada siang hari untuk melindungi Israel dari sengatan matahari. Ada tiang api pada malam hari untuk memberi penerangan dan menghalau semua binatang buas. Disediakan mana tiap hari selama 40 tahun.
air yang cukup di tengah kekeringan padang gurun, laut yang terbelah secara ajaib, semuanya merupakan bukti penyertaan Tuhan kepada Israel selama 40 tahun di padang gurun. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, bukti penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Setiap saat Tuhan menyiapkan kita berkat-berkat-Nya. Setiap saat Tuhan memelihara kita. Setiap saat Tuhan menjaga kita. Dan setiap saat Tuhan melindungi kita. Terbukti saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sampai pada hari ini, sampai pada saat ini, kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Itulah penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mereka bersiap memasuki tanah perjanjian itu. Tuhan telah memerintahkan Yosua untuk mempersiapkan bangsa itu memasuki daerah baru. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak peperangan dan ancaman yang mereka alami. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak peperangan, ada begitu banyak ancaman yang kita alami dalam menjalani kehidupan kita setiap saat. Hari besok bukanlah merupakan hari yang bisa dihadapi dengan senyum atau tawa, namun perjuangan dan air mata. Sebelum menjalani semua itu, perintah Tuhan melalui Yosua sangat jelas dan sangat menguatkan. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikian juga perintah Tuhan bagi kehidupan kita semua. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Setiap saat kita menguduskan diri kita, karena setiap saat juga Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Apakah yang terjadi atas Israel besok? Apakah yang ajaib pada besok hari itu? Mereka akan menyeberangi sungai Yordan dengan cara yang ajaib, berjalan di tengah sungai itu di atas tanah yang kering, sebab Tuhan membuat air sungai itu tertahan, sama seperti yang dilakukannya atas laut Tiberau. Generasi yang akan menyeberangi sungai Yordan secara ajaib ini adalah generasi baru yang tidak melihat keajaiban di laut Tiberau pada waktu lampau. Tuhan memerintahkan mereka untuk menguduskan diri untuk melihat apa yang akan terjadi besok. Tuhan memerintahkan kita untuk menguduskan diri kita untuk melihat apa yang terjadi besok dan besoknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menyediakan perkara-perkara besar dan ajaib untuk kita, untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang hari besok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ada sejuta kemungkinan yang menyenangkan, juga menguntungkan, membahagiakan, dan membuat diri kita dapat bersenang. Namun ada juga sejuta persoalan, kerugian, sakit, kehilangan, tantangan, sakit hati, bahkan kematian. Siapakah yang dapat menduga apa yang terjadi besok? Tetapi janji penyertaan Tuhan adalah pasti bagi kita semua. Dia adalah Tuhan masa lalu,
Tuhan atas hari ini, Tuhan atas hari esok, bahkan Tuhan dalam kekekalan. Israel akan mengalami banyak persoalan, tantangan dan ujian, tetapi mereka juga mengalami kemenangan, keajaiban, dan berkat-berkat yang besar. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengalami berbagai macam persoalan. Bahkan kita mengalami ketakutan, di mana sampai pada saat ini virus corona masih terus menakutkan kita. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan kita semakin kuat, akan menjadikan kita semakin teguh di dalam Tuhan, dan menjadikan kita selalu menguduskan diri kita supaya kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib setiap saat. Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bagi firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami untuk kami melihat keajaiban yang Tuhan buat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, supaya kita semua tetap ada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini hamba berdoa bagi keluarga Bapak Roni Suyoto. Hamba berdoa bagi keluarga Bapak Henry, keluarga Ibu Jari, keluarga Ibu Suparmin, keluarga Ibu Sunario, keluarga Bapak Joni Kasmin, keluarga Bapak Teddy, keluarga Oma Herman Yusuf, keluarga Bapak Hekso, keluarga Bapak Sunardi, keluarga Eyang Selamat, keluarga Bapak Tema, keluarga Bapak Tommy, keluarga besar LKSA Elim Malang, keluarga Bapak Agus Supratman, keluarga Bapak Yohanes Sehertian, keluarga Bapak Leo Sinaga bersama dengan Oma Mayor Else Mundung, keluarga Bapak Denny Mokhtar, keluarga Ibu Mokhtar, keluarga Bapak Sugiarto, keluarga Bapak Sutrisno, keluarga Bapak Edmond Merpati, keluarga Bapak Christian Merpati, keluarga Bapak Eko Bisono atau keluarga Ibu Ria, keluarga Bapak Jimmy Sihombing, keluarga Ibu Suyana, keluarga Ibu Ros, keluarga Ibu Sugio, dan keluarga Bapak Sandi. Bapak berdoa kiranya keluarga-keluarga ini setiap saat diberkati oleh Tuhan, bersama dengan anak-anak mereka. Ya, kami berdoa Bapa di surga, bagi anak-anak sekolah minggu kami, anak-anak gerakan pembawa suluh, Tuhan Engkau memberkati mereka semua. Dan juga Engkau memberkati korps yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di korps Malang ini diberi sehat dan kuat. Demikian juga keluarga kami sebagai opsir pemimpin korps di tempat ini. Tuhan juga memberkati pelayanan kami bersama dengan anak-anak kami. Juga hamba berdoa bagi hambamu Mayor Mas Murna Joko, Mayor Astina Ginting,
kandidat Arabella, Saudari Karunia Lago. Tuhan juga memberkati pelayanan mereka di LKSA Elim Malang. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, juga Tuhan memberkati, Tuhan melawat. Demikian juga hamba berdoa bagi Kota Malang ini dan juga Jawa Timur ini secara luas, Tuhan juga melawat dan memberkati. Demikian juga Bapa di surga, semua hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, baik di desa, di kota, dimanapun kami melakukan pelayanan, kami serahkan semua pelayanan ini kepada Tuhan. Juga pada hari ini Tuhan, di mana saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami, mereka merayakan hari kemenangan mereka. Biarlah Tuhan juga memberi mereka sukacita di dalam perayaan mereka pada hari ini. Inilah doa kami Bapa di surga. Kami juga berdoa supaya dengan keajaiban yang Tuhan lakukan, biarlah kami bebas, atau bangsa dan negara kami bebas dari virus corona ini. Terpujilah nama-Mu, ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita telah mengikuti ibadah kesucian pada minggu yang ketiga di bulan Mei tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan pada saat ini saya mengajak kita semua untuk menerima berkat Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita.